Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ada satu kenyataan rohani yang sangat mengerikan. Sesuatu yang tak banyak orang berani renungkan. Tuhan bisa menutup telinganya terhadap jeritanmu. Bukan karena dia tak mampu menolong. Bukan karena kuasanya berkurang. Tapi karena terlalu lama, suaranya kamu abaikan. Engkau sudah lama tahu kebenaran, tapi engkau tidak peduli. Engkau sudah sering mendengar firman, tapi tidak pernah sungguh-sungguh taat. Hatimu semakin keras, telingamu semakin tuli terhadap suara Roh Kudus. Dan sekarang, saat tanah di bawah kakimu berguncang, saat engkau kehilangan harapan dan berteriak dari kedalaman jiwamu, Tuhan, tolong aku. Tuhan diam. Tak ada jawaban, tak ada pertolongan. Mengapa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Dosa bukan sekadar pelanggaran aturan. Dosa adalah pengkhianatan terhadap hadirat Tuhan. Ketika manusia hidup dalam dosa, maka relasi dengan Tuhan terganggu. Ibarat ada tembok besar yang dibangun sendiri, sedikit demi sedikit, setiap kali memilih yang salah, setiap kali menolak kebenaran, setiap kali mengeraskan hati, tembok itu makin tinggi. Dan tanpa disadari, suara Tuhan pun mulai lenyap. Bukan karena Tuhan tidak lagi mau berbicara, tetapi karena hati ini sudah terpisah jauh oleh tembok dosa yang dibangun sendiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seorang anak yang dengan sengaja menyakiti hati ayahnya, lalu berharap bisa duduk manis dan bercakap-cakap seperti biasa. Hubungan itu tidak akan sama sebelum ada pertobatan. Begitu juga relasi dengan Bapa di surga. Dan firman Tuhan menegaskan lagi dengan keras, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Amsal 1 ayat 28. Sungguh mengerikan. Mereka berseru dengan tangis. Mereka mencari Tuhan dengan rajin. Tapi tetap tidak ditemukan. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu lama hidup dalam pemberontakan yang diam-diam dipelihara. Mereka mencintai dunia lebih dari mencintai Tuhan. Mereka bermain dengan api dan merasa tidak akan terbakar. Mereka mengandalkan kasih karunia, tapi menolak hidup dalam pertobatan. Tapi ketahuilah ini, anugerah Tuhan bukan untuk disalahgunakan. Kasih karunia bukan untuk dipermainkan. Ada waktu di mana Tuhan berkata, cukup. Ada saat di mana Tuhan menutup telinganya dan menyembunyikan wajahnya. Sebagai bentuk keadilan atas pemberontakan yang terus dilestarikan. Saudara, ini adalah panggilan peringatan. Jangan tunggu sampai suara Tuhan benar-benar hilang dari hidupmu. Jangan tunggu sampai langit tertutup dan tak ada lagi jawaban. Jangan tunggu sampai hati menjadi begitu keras, hingga teguran pun tak lagi menembus nurani. Jika hari ini Roh Kudus masih berbicara dalam hatimu, jika hati masih bisa tersentuh, bertobatlah. Menangislah di hadapan Tuhan, bukan hanya karena takut akan murkanya, tetapi karena menyadari bahwa selama ini kamu telah menyakiti hatinya. Kembali sebelum semuanya terlambat. Karena satu saat nanti, Tuhan tidak akan lagi menjawab. Dan kamu akan sadar, kamu telah terlalu lama menolak suaranya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh suatu anugerah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati sore hari ini dalam penyertaan Tuhan. Di tengah segala kesibukan, Tuhan memanggil setiap hati yang rindu untuk duduk diam di hadapannya, merenungkan firman-Nya, dan mengalami hadirat-Nya yang menguatkan. Sebelum kita melanjutkan renungan sore ini, mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan hingga sore hari ini. Di tengah segala hiruk-pikuk dunia dan kepenatan jiwa, kami datang kepadamu untuk duduk diam di hadapan-Mu. Sore ini kami rindu mendengar suara-Mu, menyelami isi hati-Mu, dan dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Sucikan hati kami, tenangkan pikiran kami, dan buka telinga rohani kami, agar dapat menangkap isi dari renungan ini.
Biarlah setiap kata yang disampaikan bukan sekadar informasi, tetapi menjadi benih yang menumbuhkan pertobatan, pengharapan, dan ketaatan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hadirat-Mu nyata menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita tidak sedang membicarakan teori. Kita sedang dihadapkan pada satu kenyataan rohani yang sangat serius, yang bisa menentukan apakah Tuhan masih akan menjawab atau sudah memilih untuk berdiam. Ini bukan tentang Tuhan yang berubah. Ini tentang manusia yang terlalu lama mengabaikan suaranya. Terlalu sering mendengar kebenaran, tapi tidak pernah sungguh-sungguh taat. Terlalu terbiasa hidup dalam dosa, hingga merasa itu hal yang biasa. Terlalu banyak kompromi, terlalu sedikit ketakutan akan Tuhan. Dan akhirnya, Tuhan diam. Apakah kita sadar betapa mengerikannya saat Tuhan tidak lagi menjawab? Bukan karena Ia tidak ada, tapi karena dosa telah membangun tembok pemisah begitu tinggi, hingga suaranya tak lagi terdengar, hingga hadiratnya tak lagi terasa, hingga hatimu menjadi begitu asing terhadap perkara sorgawi. Hari ini, Tuhan masih berbicara, melalui dorongan dalam hati, melalui teguran yang menusuk, melalui kebenaran yang menghantam nurani. Tapi esok, siapa yang tahu? Mungkin suara itu tak terdengar lagi, karena hati sudah terlalu keras untuk ditembus oleh cahaya kebenaran. Jangan tunggu saat itu tiba. Jangan berpikir masih ada waktu, karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada hati yang menunda pertobatan. Sore ini, lihatlah kembali ke dalam dirimu. Tanya dengan jujur, apakah selama ini aku sungguh mencari Tuhan, atau hanya datang kepadanya saat butuh sesuatu? Apakah aku sungguh mencintainya, atau hanya mempermainkan anugerahnya demi kenyamanan hidupku? Terkadang keheningan Tuhan adalah bentuk terakhir dari belas kasih-Nya untuk membuat kita sadar sebelum semuanya terlambat. Kembalilah sebelum langit tertutup. Kembalilah sebelum hati menjadi terlalu beku untuk menangis. Kembalilah sebelum firman Tuhan tak lagi menusuk karena nuranimu sudah mati rasa. Kembalilah bukan karena takut kehilangan berkat-Nya, tetapi karena sadar engkau sudah terlalu lama menyakiti hatinya. Mari kita tutup renungan ini dengan satu seruan yang lahir dari kedalaman hati. Tuhan, jangan tinggalkan aku, menangislah, sujudlah, asal jangan lagi berpura-pura kuat saat hati sedang sekarat. Asal jangan lagi sembunyikan dosa di balik kesibukan rohani. Tuhan rindu melihat anak-anak-Nya kembali. Bukan dengan formalitas, tapi dengan pertobatan yang nyata. Bukan dengan janji, tapi dengan perubahan hidup. Karena lebih baik terluka oleh kebenaran hari ini, daripada binasa dalam diam saat Tuhan tak lagi menjawab. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu.
Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.